Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam nih sebuah perenungan dari NDC Ministry, sumbernya dari Renungan Harian Revive yang untuk tanggal 19 Agustus 2025. Fokus kita di ayat yang mungkin udah sering Anda dengar ya. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Itu dari Matius 25 ayat 36. Kita coba gali yuk, apa sih makna sebenarnya dari melawat ini dan kenapa ini relevan buat kita semua menurut sumber ini tentunya. Oke, menarik ya. Dan renungan ini kan langsung nyentuh ke kontras yang kita rasain sehari-hari. Iya kan? Pas sehat rasanya wah bisa ngapain aja gitu. Benar, tapi begitu sakit, aduh buat bangun aja rasanya berat banget. Nah itu jadi pengingat awal ya betapa berharganya ada orang yang nemenin, yang rawat pas kita lagi lemah gitu. Bener banget. Terus yang diangkat di sini yang menurut saya cukup dalam itu soal kata melawatnya sendiri. Gimana tuh? Sumber ini bilang, kalau lihat bahasa aslinya, melawat itu bukan cuma ya nengok sebentar terus pulang gitu. Artinya tuh lebih luas. Ada unsur kayak memeriksa kondisinya, terus menjaga, merawat secara aktif, ya sama mengunjungi juga pastinya. Oh jadi ada aspek care-nya ya, bukan Ya, cuma visit. tepat. Jadi bukan sekedar formalitas sosial aja, ada Nah. tanggung jawab lebih di situ. Wah, itu bikin maknanya jadi beda ya. Lebih berat gitu kesannya. Terus renungan ini kan langsung nyambungin ke perkataan Yesus sendiri ya. Iya, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan itu dikaitkan sama siapa yang bakal mewarisi kerajaan Bapa. Artinya, ini tindakan yang punya nilai spiritual tinggi banget di mata Tuhan. Betul. Jadi seolah-olah kalau kita merawat orang yang lagi sakit, itu sama aja kita lagi melayani Tuhan secara langsung, gitu poinnya. Oke, paham. Nah, terus kenapa sih tindakan ini jadi sepenting itu menurut sumber ini? Apa alasannya? Nah, renungan ini digambarin kondisi orang sakit kan. Seringnya mereka itu posisinya lagi rentan banget. Lemah fisiknya udah pasti, tapi bisa juga ngerasa kesepian sendiri. Bisa jadi putus asa juga ya kadang. Banget. Nah, disitulah kehadiran kita, kepedulian kita itu jadi kayak, apa ya, kayak air sejuk gitu loh. Jadi wujud nyata kasih Tuhan buat mereka di tengah kondisi sulit itu. Jadi kehadiran kita itu bisa jadi semacam representasi kasih Tuhan ya? Iya, dan ditekankan juga kebutuhan ini tuh universal. Nggak peduli sakitnya parah atau ringan, masalah biaya atau usia, semua butuh diperhatikan. Oke, jadi udah paham nih makna melawat yang lebih dalam, terus kenapa itu penting banget. Nah, terus langkah praktisnya gimana? Ada saran nggak dari renungan ini buat kita? Ada. Cukup jelas kok arahannya. Kalau yang sakit itu keluarga inti kita, ya prioritas utama itu merawat mereka. Sungguh-sungguh. Dengan segala aspek tadi ya, menjaga, merawat. Betul. Nah, kalau untuk teman atau mungkin kerabat yang lebih jauh, sarannya ya, coba deh, luangkan waktu khusus. Jadwalkan gitu untuk jenguk langsung. Hadir buat mereka. Tunjukkan kasih Tuhan lewat kehadiran kita itu. Selain tindakan nyata, kayaknya ada unsur refleksi diri juga ya yang diangkat. Iya, betul. Ada ajakan buat kita nengok ke dalam diri sendiri. Coba tanya gitu, selama ini saya udah cukup peka belum ya sama orang sakit di sekitar saya? Pertanyaan yang bagus tuh. Atau jangan-jangan cuma, oh kasihan ya, tapi nggak ada aksi nyata. Jadi komitmen apa nih bisa saya buat? Gimana caranya saya bisa jadi tangan Tuhan buat mereka? Itu buat perenungan pribadi Anda masing-masing. Kita sedang mendekap Yesus yang menderita dalam diri sesama kita. Wow, itu benar-benar ngasih perspektif yang luar biasa ya. Jadi pelayanan ke sesama yang lagi susah itu langsung ke Tuhan sendiri. Menurut iman ini iya. Pengingat yang indah tapi sekaligus ya menantang juga. Oke, jadi kesimpulannya jelas ya, melawat itu bukan sekedar nengok, tapi ada unsur merawat, menjaga, dan itu punya nilai spiritual yang tinggi. Betul, dan mungkin ini satu pemikiran terakhir aja buat Anda bawa pulang buat direnungkan lagi. Kalau kita ingat makna asli melawat tadi, yang ada unsur merawat dan menjaganya itu. Iya. Ya, gimana caranya kita bisa benar-benar wujudin itu secara tulus di tengah kesibukan kita sekarang? Di tengah hidup modern yang serba cepat ini. Gimana kehadiran kita itu nggak cuma jadi formalitas, tapi benar-benar bisa bawa sesuatu yang memulihkan buat mereka. Gimana caranya biar nggak cuma checklist, tapi benar-benar bermakna ya? Nah, itu dia. Mungkin itu bisa jadi bahan renungan lanjutan buat Anda di rumah.